artis Nikita Mirzani berkunjung ke kediaman penyanyi ternama Soimah. Masuk dari halaman depan, tampak ada banyak tanaman yang menghiasi rumah pesinden asal Yogyakarta tersebut. Nikita dibuat kagum dengan banyaknya tanaman hias yang dimiliki Soimah mulai dari halaman depan hingga ruang tamu rumahnya. Bukan hanya Soimah, Nikita juga bertemu dengan suami pelantun lagu koplo-koplo tersebut. Saling sapa, Nikita menanyakan kondisi rambut Koko yang terlihat lebih panjang dari sebelumnya. Dengan logat Jogja yang kental, suami Soimah mengiyakan anggapan Nikita yang menyebut ayah dua orang anak itu gondrong. "Maka kok sekarang banyak banget tanamannya," ujar Nikita. Sambil tiduran di atas karpet, keduanya bercengkrama menanyakan kabar terbaru masing-masing. Dengan panggilan akrab, Nikita memanggil Soimah dengan sebutan Make yang dalam bahasa Jawa berarti ibu. Disebutkan, jika terakhir kali berkunjung ke rumah itu Nikita dalam keadaan hamil besar. Hingga melahirkan, ia belum sempat kembali berkunjung. Selanjutnya, Nikita memberikan Soimah seperangkatan keperluan perawatan wajah. Ia mengakui produk yang dibawa itu adalah yang terbaik, sebab ia juga menggunakannya. Soimah sendiri kemudian menanyakan produk yang bisa digunakan untuk menghilangkan tembolok. Pertanyaan itu membuat keduanya berdebat mengenai tawaran operasi sedot lemak. Selama pandemi, Soimah mengisi kegiatannya dengan menjual tanaman di Jogja untuk menunjang ekonominya. Saat ditanya soal kegiatan syuting, Soimah menjelaskan jika ia sengaja hanya mengambil satu pekerjaan di salah satu stasiun televisi untuk menaga kondisi tubuhnya. Mengingat dirinya sudah memasuki kepala 4. "Bukan cari aman, tapi maksudnya aku kesini kerja, niatnya nyari duit bukan nyari musuh," terang Soimah. Soimah mengaku tidak pernah memiliki pertikaian dengan artis lainnya. Bukan berniat mencari aman, namun lebih kepada mengingat tujuannya datang ke Jakarta. Meninggalkan anak di Jogja untuk mencari nafkah di ibu kota, Soimah tidak ingin menghabiskan waktu dengan merespon hal-hal yang tidak penting, seperti pertikaian dengan sesama rekan kerja. Nikita menjelaskan, saat berkesempatan syuting bersama Soimah selama 4 bulan, ia melihat bahwa penyanyi itu memiliki tempat tersendiri di atas panggung, tepatnya berada di sudut. Soimah jarang bergabung dengan rekan-rekan artis lainnya. Hal itu diakui Soimah bahwa ia tidak ingin melakukan hal yang aneh-aneh dan hanya fokus mencari uang. "Tapi kalau awal-awal kesini aku banyak belajar dari Cagur," terang Soimah. Tidak ada pelawak khusus yang ia jadikan panutan. Siapapun bisa menjadi gurunya dalam membuat sketsa komedi. Namun, Soimah mengakui jika awal berada di ibu kota, dirinya sempat banyak belajar dari grup komedi Cagur. Sebab, saat awal-awal debutnya juga dulu banyak memiliki pekerjaan yang bersinggungan dengan Cagur. Terkait artis-artis baru yang banyak muncul akibat viral di media sosial, Soimah mengaku tidak masalah. Selama orang-orang tersebut mampu bertanggung jawab dengan hal yang diembannya. Ketika sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa digunakan mengeluarkan potensi dengan baik. Mengelak adanya konflik dengan salah satu stasiun televisi, Soimah mengatakan ia memang sempat merasa tidak nyaman dan akhirnya memutuskan keluar. Baginya tidak ada konflik apapun yang ia jalani, Soimah hanya menjalankan prinsipnya ketika sudah tidak nyaman dengan suatu hal akan memilih keluar. "Gak pernah ngitung," ujar Soimah. Soimah tidak pernah menghitung berapa jumlah pengeluarannya dalam 1 bulan. Ia menilai uangnya selalu berputar begitu saja. Selain itu, Soimah juga mengaku tidak memiliki barang termahal. Semua yang digunakan hanya barang wajar di pasaran. Saat masih di Jogja, Soimah mengaku pernah menggunakan barang-barangku. Hal itu ia lakukan karena belum memahami mengenai merek yang dijual. Saat ini, setelah berada di Jakarta, Soimah baru memahami merek-merek tersebut. Ia lantas berpikiran daripada menggunakan barang-barang KW lebih tidak usah sama sekali. Sebagai pekerja seni, Soimah mengaku mudah beradaptasi dengan berbagai program yang ditawarkan. Disinggung soal kerjasama dengan Ariel Noah, Soimah mengaku biasa saja. Sama seperti rekan kerja lainnya, Soimah menganggap Ariel sebagai seorang saudara. Sebaliknya, Soimah justru menggoda Nikita yang tampak kegirangan saat membahas mengenai duda satu anak tersebut.
Takutnya malah aku yang dicurigain gimana-gimana, karena dunia kayak gini tuh banyak setannya, ujar Soimah. Selama menjalin pernikahan dengan suaminya, Koko, Soimah mengaku belum pernah menemui hal yang aneh. Saat memutuskan untuk mengambil pekerjaan di Jakarta juga Soimah meminta untuk ditemani sang suami. Sebab ia khawatir akan timbulnya kecurigaan-kecurigaan mengingat ia bekerja di industri hiburan yang penuh godaan. Soimah sudah menjalani rumah tangga selama 18 tahun dengan suaminya. Dalam kurun waktu tersebut Soimah mengaku tidak pernah merasa bosan, menurutnya juga jangan sampai merasa bosan dalam berumah tangga. Ia menyebutkan, rahasia pernikahannya berjalan langgeng lantaran menjalaninya dengan santai layaknya seorang teman. Di ujung video, Soimah mengaku menyesal mengizinkan Nikita Mirzani bertamu ke rumahnya. Sebab ajang temu kangen itu berubah menjadi momen tanya jawab. Nikita tiba di rumah Soimah dengan membawa video dan mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Tidak sedikit juga pertanyaan yang berakhir tak terjawab. Sejak diunggah Rabu, tanggal 11 November tahun 2020, video itu sudah disaksikan lebih dari 948.000 kali lebih. Ada 49.000 pengguna YouTube yang menekan tanda suka. Sementara dari 3.000 lebih komentar yang ditinggalkan warganet, mereka mengaku tergelitik dengan tingkah dua wanita terkenal itu.